Hai kamu, sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan video tentang cara mengatur uang, biar hidupmu makin tenang dan nggak terus kejar-kejaran sama tanggal gajian. Sekarang coba bayangin deh, kamu udah kerja keras tiap hari, lembur, nyari tambahan penghasilan, tapi kok tabungan masih segitu-segitu aja. Kadang malah minus di akhir bulan. Rasanya kayak ada yang salah, tapi kamu nggak tahu salahnya di mana. Nah, bisa jadi kamu tanpa sadar lagi ngelakuin kesalahan keuangan yang pelan-pelan bikin kamu susah maju. Dan percaya deh, kesalahan nomor 5 ini paling sering dilakukan banyak orang Indonesia. Kesalahan pertama, banyak orang nggak tahu tujuan hidup finansialnya. Mereka kerja, dapat uang, habis, lalu kerja lagi. Muter terus tanpa arah, kayak hamster di roda. Tapi kalau ditanya, tujuan keuanganmu 5 tahun ke depan apa? Kebanyakan langsung bengong. Padahal uang itu kayak kendaraan. Kalau kamu nggak tahu mau kemana, ya bakal nyasar. Punya arah jelas itu penting. Biar setiap rupiah yang kamu pegang punya makna. Entah mau buat beli rumah, dana pensiun, atau bebas dari utang. Begitu kamu tahu tujuannya, kamu bakal lebih mudah ngatur setiap pengeluaran. Lalu, kesalahan berikutnya adalah gaya hidup yang lebih cepat daripada penghasilan. Baru naik gaji dikit, langsung upgrade HP, beli motor baru, nongkrong makin sering. Padahal yang naik bukan kualitas hidup, tapi tekanan finansial. Ini yang disebut lifestyle inflation. Penghasilan naik, tapi tabungan nggak pernah tumbuh. Orang bijak itu bukan yang paling besar penghasilannya, tapi yang bisa menahan diri waktu penghasilannya naik. Banyak juga yang terjebak karena nggak punya dana darurat. Begitu ada musibah sedikit aja, entah sakit, motor rusak, atau kehilangan pekerjaan, langsung kelimpungan. Akhirnya pinjam sana-sini, bahkan pakai kartu kredit buat nutup kebutuhan. Padahal kalau dari awal kamu nyisihin 10% penghasilan tiap bulan, dalam waktu setahun, kamu udah punya bantalan finansial buat jaga-jaga. Dana darurat itu bukan tanda kamu pesimis, tapi tanda kamu siap menghadapi hidup. Selanjutnya, banyak orang takut investasi. Ngerasa belum waktunya, takut rugi, atau nunggu nanti kalau udah punya uang lebih. Padahal justru investasi itu yang bikin kamu punya uang lebih di masa depan. Kamu nggak perlu langsung main saham atau instrumen rumit. Cukup mulai dari hal kecil. Emas, reksadana pasar uang, atau produk syariah yang aman. Kuncinya bukan besar kecilnya nominal, tapi keberanian buat mulai dan konsistensi buat lanjut. Nah, yang kelima ini mungkin kamu juga pernah ngelakuin, yaitu belanja karena emosi dan FOMO, takut ketinggalan. Lagi stres kerja, langsung check out. Lihat promo, diskon hari ini aja, langsung beli, padahal nggak butuh. Atau ikut-ikutan temen nongkrong, biar nggak dibilang pelit. Padahal ujungnya barang nggak kepake dan saldo menipis. Ini penyakit umum banget di Indonesia dan bikin keuangan bocor halus tiap bulan. Ingat, kamu nggak perlu bukti ke siapapun lewat barang, karena status sosial nggak bisa dibeli. Tapi kestabilan keuangan bisa hilang karenanya. Masalah lain, banyak orang nggak pernah nyatet keuangan. Mereka ngerasa udah hemat, tapi kenyataannya uang selalu habis tanpa jejak. Coba deh, mulai dari hal kecil,
catat semua pengeluaran di buku, HP, atau aplikasi. Begitu kamu sadar kemana uangmu pergi, kamu bakal punya kontrol penuh atas hidupmu. Gak ada lagi kalimat, kok cepet banget habis ya? Karena semuanya kelihatan jelas. Dan yang paling parah, banyak orang malas belajar soal uang. Padahal tiap hari kamu kerja buat dapat uang, tapi nggak pernah belajar cara ngelolanya. Itu kayak nyetir mobil, tapi nggak tahu cara ngerem. Padahal ilmu keuangan bisa didapat gratis dari YouTube, buku, atau kelas online. 1 jam aja kamu investasikan buat belajar keuangan, bisa mengubah arah hidupmu bertahun-tahun ke depan. Jadi, dari 7 kesalahan tadi, kamu paling sering yang mana? Tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar dan saling ngingetin. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, klik tombol like, share ke temanmu, dan subscribe channel ini. Biar makin banyak orang Indonesia yang bisa melek finansial dan hidup lebih sejahtera. Karena ingat, aku tabur manfaat, sedikit ilmu, banyak manfaat.